Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita yang membahas tafsir juz amma, dan kita memulai dari tafsir surah Al-Fatihah. Dan pada kesempatan kita kali ini kita masuk ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu bermakna apa artinya? Alhamdu, pujian. Lillahi, milik Allah, bagi Allah. Rabbil alamin, Rabbnya semesta alam, Tuhannya semesta alam. Alhamdu wasful mahmudi bil kamali ma'al mahabbah wa ta'zim. Alhamdu ya, bukan sembarang pujian. Alhamdu ini adalah mensifati zat yang dipuji dengan kesempurnaan, yang disertai dengan rasa cinta dan rasa pengagungan. Yang mana kesempurnaan ini dari seluruh sisi, ya, dari seluruh segi. Kesempurnaan dari sifat atau dari zatnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah atau memiliki zat yang sempurna. Juga di situ al-wasfi, kamalul wasfi, ya, sempurna dalam sisi sifatnya Allah Subhanahu wa taala, dan al-kamalul fi'li. Juga Allah memiliki kesempurnaan dalam perbuatannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala zatnya maha sempurna, sifat yang Allah miliki pun maha sempurna, dan juga perbuatan yang Allah lakukan pun maha sempurna. Maka ya, la budda min qaidin wa huwal mahabbah wa ta'zim, yang mana pemberian sifat kesempurnaan tersebut dari sisi zatnya Allah, dari sisi sifatnya Allah, dan dari sisi perbuatannya Allah ini harus dikaitkan dengan dua rasa atau dua perasaan, yaitu harus dikaitkan dengan rasa cinta dan juga rasa pengagungan. Maka dikatakan seorang memuji dengan lafaz alhamdu, ya, seseorang memuji dengan lafaz alhamdu ketika dia melandasi pujiannya tersebut dengan rasa cinta dan rasa pengagungan. Kata para ulama, li'anna mujarrada wasfihi bil kamali biduni mahabbatin wala ta'zimin la yusamma hamdan. Karena kata para ulama, kalau seseorang memuji, ya, dengan sifat sempurna, memuji seseorang dengan sebuah sifat yang baik, sifat yang bagus, tapi tanpa rasa cinta dan rasa pengagungan kepada yang dipuji, maka tidak disebut dengan hamd. Ha, mim, dan dal. Bukan pujian dari sifat alhamdu atau dengan dari lafaz alhamdu. Akan tetapi itu disebut al-madhu. Jadi ikhwan, hurufnya sama, ada mim, dal, ha, tapi diubah posisinya, ya, posisinya diubah, maka maknanya berubah, maknanya beda. Walaupun sama-sama pujian. Alhamdu itu pujian, al-madhu itu pun pujian. Apa yang membedakan al-madhu dengan alhamdu? Ya, kalau alhamdu, pujian yang disertai dengan perasaan cinta dan pengagungan terhadap yang dia puji. Sedangkan al-madhu tidak selalu yang dia puji itu dia cintai dan diagungkan. Walihada yaqa'u min insanin la yuhibbul mamduh. Oleh karena itu kita dapati ada orang yang muji-muji orang lain, tapi hakikatnya orang yang muji tersebut tidak sama sekali mencintai orang yang dia puji. Contohnya siapa? Contohnya zaman para raja dahulu, ada orang-orang yang punya tugas digaji, ya, untuk memuji dia, ya, dari para penyair biasanya. Jadi orang-orang yang pintar sajak, pintar bersair, pintar mengeluarkan kalimat-kalimat bagus, kalimat-kalimat hikmah, kalimat-kalimat indah. Mereka digaji hanya untuk itu, hanya untuk mengeluarkan kalimat-kalimat pujian, memuji si raja tersebut. Maka orang yang memuji tersebut bukan memuji dengan lafaz alhamdu. Kenapa? Karena dia memuji tidak menyendasari pujiannya dengan rasa cinta dan pengagungan.
hanya pujian semata yang didasari untuk mendapatkan rotib atau untuk mendapatkan upah dan gaji dari pujian yang dia lakukan. Maka orang tersebut hakikatnya tidak memuji dengan lafaz alhamdu, bukan dikatakan yahmadu al-malik misalkan. Dia sedang memuji raja tersebut, bukan, tapi yamdahu al-malik. Dia sedang memuji dengan lafaz al-madhu, bukan alhamdu. Karena sekali lagi lafaz alhamdu harus didasari dengan rasa cinta dan pengagungan. Maka ketika kita memuji Allah tabaraka wa taala dengan lafaz ini, ketika kita katakan alhamdulillah, ya, kita memuji Allah dengan lafaz ini, maka harus didasari dengan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, alif lam dalam alhamdu ini, ya, alhamdu diawali dengan alif lam. Ya, alif lam di sini maknanya adalah lil istighraq. Alhamdu di sini maknanya adalah untuk, ya, memasukkan seluruh jenis pujian. Artinya, ketika kita mengucapkan alhamdu, maknanya bukan hanya sekedar, ya, pujian. Pujian itu milik Allah, bukan hanya itu maknanya, tapi seluruh bentuk pujian. Segala bentuk pujian. Baik tadi dari sisi kuantitas maupun dari segi kualitas. Sebaik-baik pujian maka itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan sebanyak-banyak pujian, ya, seberapa banyak pun pujian maka itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu lafaz yang terkandung atau makna yang terkandung dari lafaz alhamdu, ya. Kemudian lillah. Li di sini artinya, ya, li di sini memiliki 3 makna. Li yang pertama dalam bahasa Arab artinya al-milk, lil milk, untuk kepemilikan. Li yang kedua artinya adalah al-istihqaq, keberhakan. Kemudian li yang ketiga artinya al-istikhsas, ya, untuk mengkhususkan. Maka bisa kita katakan bahwasanya lam di sini adalah untuk al-ikhtisas dan al-istihqaq, walaupun juga mencakup lafaz kepemilikan. Ya, apa itu ikhtisas dan apa itu istihqaq? Ikhtisas adalah mengkhususkan. Maka maknanya ketika kita katakan alhamdulillah, bahwa segala bentuk pujian, ya, segala bentuk pujian itu khusus bagi Allah, khusus milik Allah, tidak kita berikan kepada orang lain. Demikian pula, ya, lafaz lam di sini memberikan makna istihqaq. Istihqaq artinya keberhakan. Maksudnya yang berhak mendapatkan pujian, yang berhak memiliki pujian dengan sempurna-sempurna pujian tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka maknanya alhamdulillahirabbil alamin artinya, ya, segala bentuk pujian, ya, khusus dan hanya berhak disampaikan, dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasanya lafaz alhamdu di sini, alhamdulillah. Adapun lafaz Allah, lafaz jalalah, ya, Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan bahwasanya lafaz Allah ini adalah nama bagi Rabb kita Azza wa Jal, yang mana tidak boleh disebut, tidak boleh diberi nama dengan lafaz ini selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mana lafaz Allah ini, ya, artinya adalah al-ma'luh. Ya, al-ma'luh artinya yang disembah, yang diibadahi, ay al-ma'bud. Yang mana al-ma'luh di sini atau lafaz Allah ini juga, ya, adalah lafaz yang memberikan makna bahwasanya Allah disembah, Allah zat yang berhak untuk disembah dengan rasa cinta dan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya, penjelasan singkat dari alhamdulillahi. Maka bisa kita ambil kesimpulan makna alhamdulillah adalah segala puji hanya milik Allah, ya, yang mana kita memuji Allah dengan rasa cinta dan rasa pengagungan kepada Allah, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, sifat kesempurnaan, ya, yang mana sifat kesempurnaan ini ada 3 sisi. Sifat sempurna dari sisi zatnya, sempurna dari sifat yang Allah miliki, dan sempurna dari perbuatan yang Allah
miliki karena Allah maha sempurna dari segala sisi, ya. Zatnya sempurna, sifatnya sempurna, dan perbuatannya sempurna. Ini lafaz alhamdulillahi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman Rabbil alamin, ya. Rabbil alamin. Terdapat di situ ada dua kata. Yang pertama Ar-Rabb. Siapa Ar-Rabb itu? Ar-Rabb adalah huwa man ijtama'a fihi thalathatu awsafin. Ya, Ar-Rabb dikatakan Rabb, ya, yaitu zat yang memiliki atau terdapat di dalamnya makna lafaz yang di dalamnya terdapat makna atau tiga makna. Ya, terdapat di dalamnya tiga sifat, ya, tiga sifat. Yang pertama, ya, dari kata Ar-Rabb ini terkandung di dalamnya makna al-khalq. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, artinya Allah adalah sang pencipta alam semesta. Kemudian, ya, sifat yang kedua yaitu Al-Malik. Ya. Al-Malik yaitu raja. Rajanya alam semesta. Atau juga pemilik dari alam semesta. Ini makna yang kedua. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan alam semesta dan Allah yang memiliki alam semesta. Dan Allah yang merajai alam semesta ini. Raja di raja. Juga Allah Subhanahu wa taala, ya, dari sifat Rabb tadi, ya, memiliki sifat yang ketiga yaitu terdapat di dalamnya at-tadbir, pengaturan. Artinya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan alam semesta. Allah adalah zat yang, ya, memiliki dan merajai alam semesta, dan Allah yang mengatur segala urusan yang ada di dalam alam semesta. Maka kita dapati karena pengaturannya adalah pengaturan dari zat yang maha sempurna, maka pengaturannya pun sangat-sangat sempurna. Kita dapati matahari dan bulan berjalan sesuai dengan, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita dapati bulan mendahului matahari dan sebaliknya, ya. Matahari nungguin bulan, tidak pernah. Bulan dan matahari terus silih berganti satu sama lain sesuai dengan kehendak yang Allah Subhanahu wa taala, ya, kehendaki. Demikian pula kita lihat lautan begitu dalam dan begitu luasnya. Tapi, ya, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, keadaannya seperti itu yang kita dapati. Dia tidak tumpah, ya, tidak berantakan keadaannya teratur seluruhnya. Karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki kesempurnaan, ya, kesempurnaan dari sisi zatnya, dari sisi sifatnya, dan dari sisi perbuatannya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala tadi adalah Al-Khaliq. Dari kata Rabbul Alamin itu ada tiga nama yang terkandung tiga sifat di dalamnya. Yang pertama adalah Al-Khaliq, sang pencipta. Yang kedua Al-Malik likulli syai'in, ya, sang pemilik segala sesuatu, dan yang ketiga Al-Mudabbiru li jami'il umur, mengatur, yang maha mengatur segala urusan. Kemudian, ya, kata yang kedua yaitu Al-Alamin. Rabbu tadi diidhofahkan, disandarkan, dinisbatkan kepada lafaz Al-Alamin. Yang mana Al-Alamin kata para ulama adalah kullu ma siwallahi fahuwa minal alam. Setiap selain Allah maka seluruhnya adalah alam. Wa nahnu min dzalikal alam, dan kita termasuk ke dalam alam semesta itu. Maka kita adalah alam karena kita bukan Allah, ya. Selain Allah itulah disebut alam semesta, ya. Selain Allah disebut alam semesta. Yang mana alam ini disebut dengan alam dari kata lafaz ain, lam, dan mim, ya. Yang mana diambil dari kata alamah. Alam dari kata alamah, ya. Akar katanya dari kata alamah. Apa itu alamah? Alamah artinya tanda. Diambil sama kita jadi alamat, ya. Apa alamat? Tanda untuk rumahnya, ya. Tanda rumah, yaitu jalannya, RT-nya, RW-nya, nomornya, kan begitu, ya. Itu alamat. Alamat dari kata alamah. Alamah artinya tanda, ciri. Kok bisa alam artinya atau diambil dari kata ciri atau alamah, atau tanda? Karena, ya, alamah atau alam ini, alam semesta ini seluruhnya adalah
tanda dari wujudnya Allah, tanda dari maha sempurnanya Allah, dan tanda dari kekuasaan Allah. Ya. Lianna kullu ma fihi wa huwa ayatun wa alamatun ala wujudillah. Ya. Dan berkata seorang penyair, wa fi kulli syai'in lahu ayah ala annahu wahidun. Dan pada setiap segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, seluruhnya adalah ayah, seluruhnya adalah tanda. Tanda akan apa? Tanda akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda bahwasanya Allah adalah zat yang maha esa. Maka al-alamin, alam semesta ini adalah ciri kekuasaan Allah. Ya. Al-alamin adalah tanda bahwasanya ada zat yang menciptakan alam semesta ini dengan segala bentuk kompleksnya. Dari dalam segala atau dalam seluruh sisi kompleks yang ada di dalam alam semesta ini. Betapa kompleksnya. Jangan jauh-jauh ke alam semesta yang luas ini. Lihat diri kita. Ambil cermin, lihat ke dalam cermin. Bagaimana hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam tubuh kita ini. Lihat mata kita. Lihat anatomi dalam tubuh kita. Ya. Apalagi kalau misalkan kita sudah lihat ke bagaimana ya, fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh kita, otak kita, ya, jantung kita, usus kita, perut kita, hati kita, dan seluruhnya. Maka dari tubuh kita yang mungil ini, dari yang tubuh kita yang kecil ini, yang kecil ini, ya, yang kecil ini, maka apa? Itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maha penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau misalkan kita lihat betapa hebatnya gunung menjulang tinggi, ya. Betapa indahnya deburan ombak di lautan yang luas. Ya. Kita lihat juga bagaimana hewan-hewan yang beragam yang ada di dalam lautan yang luas tersebut. Masya Allah, itu semua menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha sempurnanya ciptaan atau maha sempurnanya sifat pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bandingkan misalkan manusia sedang berusaha membuat tiruan manusia, robot misalkan begitu. Maka sehebat secanggih apapun robot tersebut, tidak ada yang bisa seperti manusia. Ya. Tidak ada yang bisa sesempurna penciptaan manusia. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik penciptaan. Karena kata penyair, wa fi kulli syai'in lahu ayah. Dalam segala sesuatu termasuk diri kita, termasuk alam semesta ini terdapat ayah, terdapat tanda akan kekuasaan Allah, tanda yang menunjukkan bahwasanya Allah adalah zat yang esa. Ya. Allah adalah zat yang esa. Karena kalau misalkan alam semesta ini diciptakan oleh lebih dari satu Tuhan, maka tidak akan bisa sesempurna ini. Tidak akan bisa sesempurna ini. Kenapa? Karena masing-masing punya keinginan dan kehendak. Masing-masing punya keinginan dan kehendak. Itu makna Rabbul Alamin. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin artinya Allah adalah zat yang menciptakan alam semesta, Allah yang memiliki alam semesta, dan Allah yang mengatur alam semesta. Oleh karena itu, karena Allah yang menciptakan alam semesta, karena Allah yang memiliki alam semesta, dan karena Allah yang mengatur segala urusan yang ada di alam semesta ini, maka Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Ya. Allah adalah zat yang berhak untuk disembah. Fa fi kulli syai'in minal makhluqat ayat tadullu ala al-khaliq, ya, ala qudratihi wa hikmatihi wa rahmatihi wa izzatihi wa ghairi dzalika min ma'ani rububiyyatihi. Maka pada setiap yang ada di dalam makhluk alam semesta ini, ya, merupakan tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan bahwasanya Allah adalah zat yang maha pencipta, ya, menunjukkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada hikmah yang Allah miliki, menunjukkan kepada kasih sayang yang Allah miliki, ya. Penciptaan alam semesta ini adalah bentuk kasih sayang yang Allah miliki. Dan juga kemuliaan yang Allah miliki, dan segala sesuatu yang merupakan makna-makna dari rububiyah Allah. Dan
makna rububiyah, ya, sifat dari rububiyahnya Allah, bahwasanya Allah adalah tadi Al-Khaliq, rububiyah dari kata Rabb, ikhwan, ya. Maka rububiyah maknanya apa? Allah Al-Khaliq, sang pencipta, Allah sang pemilik alam semesta, dan Allah adalah zat yang mengatur alam semesta. Maka dari sifat rububiyah ini mengharuskan adanya sifat uluhiyah. Allah esa. Esa dalam menciptakan, esa dalam memiliki alam semesta, esa dalam mengatur alam semesta, dan esa dalam keberhakan untuk diibadahi dan disembah. Ya. Kenapa kok begitu? Karena ya, itu adalah konsekuensi ketika kita meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur dan memiliki, ya, kita mengatur alam semesta, mengatur urusan kita, maka konsekuensinya adalah Allah lah yang berhak untuk disembah. Bagaimana Allah menciptakan kita, bagaimana Allah mengatur urusan kita, memberikan kita rizki, ya, mengatur rizki kita, menjamin rizki kita, dan memiliki segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, kok tidak diibadahi, tidak disembah? Maka sesuatu yang sesuatu yang mustahil atau tidak masuk akal, sesuatu yang tidak masuk akal ketika kita mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberikan kita rezeki dan sebagainya, tapi kok tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, faidah dari ayat yang mulia ini, ayat pertama ini, yang pertama yaitu itsbatul hamdil kamil lillahi azza wa jalla. Ayat ini menetapkan menetapkan bentuk pujian yang sempurna hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terjemahkan alhamdulillah bukan hanya pujian itu milik Allah, tapi segala puji hanya milik Allah. Kenapa kok muncul kata hanya? Karena lam tadi memberikan makna ikhtisas dan istihqaq, pengkhususan dan keberhakan, ya. Hanya Allah yang berhak untuk mendapatkan pujian tersebut. Ini makna atau faidah yang pertama. Faidah yang kedua dari ayat yang mulia ini, ayat yang pertama, annallaha ta'ala mustahiqqun mukhtassun bilhamdil kamili min jami'il wujuh. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak dan satu-satunya yang berhak mendapatkan pujian yang khusus, pujian yang sempurna dari segala sisi. Artinya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang dipuji dalam semua sisi, dalam semua keadaan, dalam semua keadaan. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan sesuatu yang membuat beliau tersenyum, membuat beliau bahagia, maka beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi kalimat ini bukan hanya ketika kita ketika istri kita melahirkan, ya, bukan. Kan biasanya kalimat ini muncul ketika memberikan kabar gembira berupa, ya, anak kita. Memang itu juga bagian dari sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang disunahkan ketika mendapatkan kabar kelahiran anak kita, maka kita ucapkan atau kita mengabarkan kepada orang lain, kepada saudara kita dengan mendahulukan dengan lafaz ini. Karena kita memuji Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan kebahagiaan. Dan itu Nabi SAW lakukan, ya. Nabi SAW ketika mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, membahagiakan, menyenangkan, maka beliau bersabda alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan kenikmatan dari Allah segala kebaikan sempurna. Segala kebaikan menjadi sempurna. Wa idza asabahu khilafu dzalik, akan tetapi ketika beliau mendapatkan suatu keadaan yang membuat beliau sempit hatinya, menjadi sedih, ya, lawan dari kebahagiaan, ya. Maka apa yang beliau lakukan atau apa yang beliau katakan? Beliau ucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji hanya milik Allah dalam setiap keadaan. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, ini adalah sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, ketika kita dapatkan sebuah kebaikan, sebuah nikmat dari Allah, maka kita ucapkan
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sudah apa semua? Sudah, kita baca bareng-bareng. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, itu ada alladzinya ya, alhamdulillahilladzi. Biasanya ikhwan ketika menulis tulisan ini atau mengucapkan kalimat ini, alladzinya suka hilang. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Begitu biasanya. Harusnya ada lafaz alladzinya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah, ya. Yang dengan kenikmatan Allah, kenikmatan dari Allah, sempurnalah segala kebaikan. Ya, sempurnalah segala kebaikan. Akan tetapi kalau kita mendapatkan sesuatu yang selain itu, ya, sesuatu yang menyedihkan, musibah misalkan, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Begitu ikhwan. Maka Allah dipuji ketika kita mendapatkan kegembiraan, dan pun Allah dipuji ketika kita mendapatkan sesuatu yang ya tidak mengenakan, musibah atau sesuatu yang membuat kita bersedih. Kemudian ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, faidah yang ketiga dari ayat yang mulia ini bahwasanya dalam lafaz alhamdulillahi rabbil alamin itu ya, dalam ayat ini didahulukan sifat Allah dengan uluhiyah. Uluhiyah adalah bahwasanya Allah ya esa, tunggal sendirian dalam hal diibadahi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala berhak untuk diibadahi, ya, wahdahu, sendiri, tidak ada sekutu baginya. Ini diambil dari lafaz apa? Dari lafaz Allah. Di situ kan ada alhamdulillah, ada lafaz Allah, lafaz uluhiyah. Allah adalah zat yang diibadahi. Dengan didasari dengan dua sifat. Tadi apa? Dengan dua perasaan. Apa? Tadi perasaannya? Cinta dan pengagungan. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, tumbuhkan dua sifat ini atau dua rasa ini, ikhwan, ya. Tumbuhkan bahwasanya kita cinta sama Allah. Maka kita akan merasakan betapa nikmatnya ibadah. Dan juga kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sifat ini, ya, sifat uluhiyah ini didahulukan dari sifat rububiyah. Ya. Lafaz Allah didahulukan dari lafaz Rabb. Ini menunjukkan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah, atau lafaz Allah ini adalah nama dari setiap nama-nama yang khusus bagi Allah. Maksudnya Allah disifati dengan nama yang lain, yaitu Rabb, Rabbul Alamin. Rabbul Alamin salah satu ya sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rabbul Alamin ini mensifati nama Allah yang utama, yaitu lafaz Allah. Karena sebagaimana kita jelaskan kemarin bahwa lafaz Allah adalah nama Allah yang paling utama. Seluruh nama dan seluruh sifat kembali kepada lafaz Allah ini. Ya. Wa imma li anna alladziina ja'athumur rusul yunkiruna al-uluhiyyah faqat. Atau juga ya, kenapa kok lafaz Allah didahulukan dari Rabbul Alamin? Karena ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menekankan sifat uluhiyah. Karena orang-orang yang diutus kepada mereka para rasul, yang diturunkan kepada mereka kitab-kitab, ya, mereka hanya mengingkari sifat uluhiyah Allah. Lihat orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Mereka meyakini bahwasanya Allah adalah zat yang menciptakan mereka. Mereka meyakini bahwasanya Allah adalah zat yang memberikan rizki kepada mereka, mengatur alam semesta ini. Mereka tidak mengingkari sifat rububiyah Allah. Mereka tidak mengingkari atau tidak menyatakan bahwasanya ada pencipta selain Allah. Tidak ada. Tapi mereka mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi sendirian. Ya, tidak ada sekutu bagi Allah. Mereka menyekutukan Allah. Makanya mereka berkata, aja'alal alihata ilahan wahidan. Apakah Muhammad itu menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini, Tuhan-Tuhan yang disembah ini, ya, hanya menjadi satu Tuhan saja, hanya menjadi satu sesembahan saja. Inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu yang mengherankan. Ini adalah perkara yang sangat mengherankan. Mereka merasa heran ketika Nabi Muhammad SAW menyatakan u'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Ya.
Mereka heran ketika Nabi SAW berkata, sembahlah Allah saja dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mereka heran. Kenapa? Karena mereka sebelumnya sudah punya Tuhan-Tuhan yang banyak. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan mereka punya Tuhan dari ukuran yang paling besar sampai ukuran yang paling kecil. Dari yang paling keras sampai yang paling lembek. Ya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, ya, orang-orang kafir Quraisy biasa malam-malam membentuk adonan roti. Ya, membentuk adonan roti seperti berhala. Kemudian mereka ruku, mereka sujud, mereka berdoa meminta kepada adonan kue ini. Ya. Kemudian pagi harinya adonan ini jadi bahan sarapan buat mereka. Disantap, jadi sarapan, makan pagi mereka. Ya. Ini saking bodohnya mereka, saking tidak sesuai dengan akal sehat yang mereka miliki. Akan tetapi mereka tetap heran, ya, walaupun itu tidak masuk akal sebenarnya. Kalau misalkan hatinya lurus, maka tidak masuk akal dengan apa yang mereka perbuat. Tapi, ya, hal tersebut tetap membuat heran mereka ketika Nabi SAW mendakwahkan tauhid. Ya. Mereka kenapa berkata seperti itu? Karena mereka tahu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Karena Nabi SAW awal dakwah sampai akhir hayat beliau terus mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid, ya. Kalimat yang membuat, ya, kekaisaran di Romawi dan di Persia itu bergetar hebat. Sampai-sampai dua kekaisaran ini ditaklukkan oleh kekuatan kalimat la ilaha illallah ini, kekuatan Islam. Kalimat la ilaha illallah yang mana orang-orang kafir Quraisy sangat memahami konsekuensi dari kalimat ini. Makanya mereka nggak mau mengucapkan sembarangan kalimat la ilaha illallah. Berbeda dengan kita mungkin, sebagian kaum muslimin bahkan nggak tahu makna yang terkandung dari la ilaha illallah. Apa ikhwan makna la ilaha illallah? Nah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau kita terjemahkan la ilaha illallah hanya dengan kalimat tiada Tuhan selain Allah, maka kalimat ini atau terjemahan ini adalah terjemahan yang kurang. Ya, terjemahan yang tidak sesuai realita. Ketika kita terjemahkan, kita artikan la ilaha illallah, la artinya tidak, ilaha Tuhan, ya. Illa kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau kita terjemahkan seperti itu, maka kalimat ini, terjemahan ini kalimat yang kurang sempurna, ya, kurang, bahkan tidak sesuai realita. Kenapa? Karena realitanya banyak Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya. Ada nggak Tuhan selain Allah? Ada, banyak sekali Tuhan selain Allah. Ya, ribuan mungkin bahkan. Maka kalau kita katakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ya, maka orang Quraisy akan mudah mengucapkannya. Sangat mudah mengucapkan la ilaha illallah. Kalau konsekuensinya maknanya hanya mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, maka mereka akan menyatakan karena tidak sesuai realita. Mereka berani untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi, ya, realita yang ada, keadaan yang ada, orang-orang Quraisy enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensinya. Karena dalam kalimat la ilaha illallah ini terdapat dua rukun. Yang pertama yaitu an-nafyu, menafikan. Dari lafaz la ilaha. Lafaz la ilaha memberikan makna tidak ada Tuhan. Ya, tidak ada sesembahan. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak. Kita hilangkan semua sesembahan yang ada di muka bumi ini. Itu an-nafyu. Jadi kita menafikan seluruh sesembahan selain Allah. Illallah, rukun yang kedua, yaitu al-itsbat, menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Ya. Maka maknanya la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makna inilah yang menyebabkan perselisihan, peperangan terjadi antara kaum Quraisy dan orang-orang yang beriman. Ya. Makna inilah yang menjadikan sebab kaum muslimin diusir dari Makkah menuju Madinah, sehingga mereka akhirnya hijrah ke kota Madinah. Kalimat inilah yang menjadikan Islam berjaya. Ya.
pekikan takbir orang-orang kaum muslimin dahulu, membuat gentar hati-hati orang-orang yang menjadi musuh mereka. Dengan sebab apa? Kalimat la ilaha illallah. Dengan sebab mereka benar-benar berpegang teguh terhadap makna dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah ini. Maka ikhwah tadi ya, faidah yang ketiga dari ayat yang pertama ini ya, sebab kenapa lafaz Allah didahulukan dari lafaz Rabb, karena kebanyakan orang-orang yang diutus kepada mereka, para rasul dan para nabi, diturunkan kepada mereka kitab-kitab Allah ya, karena mereka mengingkari sifat uluhiyah Allah, dan rata-rata kebanyakan mereka meyakini sifat rububiyah Allah. Kemudian ya, faidah yang keempat dari ayat yang pertama ini, umumu rububiyyatillahi ta'ala li jami'il alam, liqaulihi ta'ala al-alamin. Umumnya sifat rububiyah Allah terhadap seluruh alam. Bahwasanya Allah ya menciptakan seluruh alam. Allah yang mengatur seluruh alam dan Allah yang memiliki seluruh alam semesta ini. Maka sifat rububiyah Allah ini tidak terbatas. Tidak terbatas pada beberapa sisi saja, tapi sifat rububiyah Allah ini ya, rububiyah tadi mencakup berapa makna? Berapa sifat? 3 sifat. Yang pertama penciptaan, al-khaliq. Yang kedua al-malik. Yang ketiga al-mudabbir, ya, al-mudabbir yang mengatur. Maka 3 makna ini ya, tidak hanya terbatas pada satu sisi atau beberapa sisi dalam alam semesta ini, tapi seluruh alam semesta ini ciptaan Allah. Seluruh alam semesta Allah yang mengatur, seluruh alam semesta Allah yang memiliki. Maka sifat rububiyah ini adalah bersifat umum. Inilah ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum ya, penjelasan dari ayat pertama surah Al-Fatihah. Sudah waktu kan? Ya. Selanjutnya ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanir Rahim. Allah adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Biasanya diterjemahkan seperti itu ya. Yang mana ya, dua nama Allah ini, dua nama Allah yang mulia ini sudah kita jelaskan sebelumnya di dalam penjelasan basmalah, yaitu dua nama ini menunjukkan, menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat rahmat. Ya, memiliki sifat rahmah ya. Yang mana rahmah ini adalah artinya kasih sayang. Allah memiliki sifat kasih sayang. Ya, Allah memiliki sifat kasih sayang, yang mana kasih sayang Allah ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, kasih sayang yang sifatnya umum mencakup seluruh alam semesta. Ini berasal dari lafaz nama Allah Ar-Rahman. Kemudian ya, kasih sayang yang kedua, jenis kasih sayang yang kedua yaitu kasih sayang yang sifatnya khusus, yaitu yang diambil dari lafaz nama Allah Ar-Rahim ya. Yang mana sifat kasih sayang yang khusus ini yaitu kasih sayang yang Allah berikan hanya kepada hamba-hamba pilihan yang Allah cintai dan Allah ridhoi saja. Ya. Tadi sifat dari lafaz, sifat kasih sayang dari lafaz Ar-Rahman ini menunjukkan kasih sayang Allah yang umum, yang Allah berikan ke seluruh makhluk. Baik orang makhluk tersebut adalah makhluk-makhluk yang Allah cintai dan Allah ridhoi, juga Allah berikan kasih sayang tersebut kepada orang-orang atau makhluk-makhluk yang Allah murkai sekalipun. Tetap Allah Subhanahu wa taala berikan ya sifat kasih sayang ini ya. Adapun lafaz Ar-Rahim menunjukkan sifat Allah, sifat kasih sayang Allah yang khusus, yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan saja ya, hamba-hamba pilihan saja. Maka Ar-Rahman adalah sifat kasih sayang Allah, Ar-Rahim perbuatan pengasihnya Allah kepada hamba-hamba pilihan ya. Yang mana ya, kasih sayang yang khusus ini baik kasih sayang yang Allah berikan di dunia maupun kasih sayang yang Allah berikan di akhirat. Kasih sayang yang Allah berikan di dunia berupa apa? Berupa kebaikan-kebaikan dan manfaat-manfaat anugerah yang Allah berikan untuk menunjang kebaikan di akhirat kelak. Ya, berupa apa?
kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Kita dapati tidak seluruh orang dapat mendapatkan kenikmatan ini. Ya. Tidak seluruh orang bisa mendapatkan kenikmatan keislaman, kenikmatan keimanan. Ya. Tidak seluruh orang mendapatkan kenikmatan, ya, bisa istiqomah melaksanakan kewajiban. Banyak orang yang mungkin masuk Islam, memeluk agama Islam, tapi bolong-bolong dalam menjaga hal yang wajib. Bolong-bolong yang menjaga ajaran agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kenikmatan-kenikmatan ini bukti bahwasanya Allah adalah Ar-Rahim. Kasih sayang yang Allah berikan khusus bagi hamba-hamba pilihan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita hamba-hamba yang mendapatkan bukan hanya mendapatkan kasih sayang dari nama Ar-Rahman, tapi juga mendapatkan kasih sayang dari nama Ar-Rahim. Menjadi hamba-hamba pilihan yang diberikan oleh Allah kasih sayang yang khusus. Karena buat apa kita mendapatkan kasih sayang yang umum saja tanpa mendapatkan kasih sayang yang khusus, ya. Maka kasih sayang tersebut hanyalah fata morgana, ya. Tadi di dunia. Demikian pula Allah limpahkan kasih sayang yang khusus ini di akhirat kelak, yaitu surga Allah tabaraka wa taala, ya. Makanya kata para ulama, kunci pintu surga, salah satu kunci dari kunci-kunci surga, ya, kunci masuk ke dalam surga adalah rahmah Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapati ada wanita pezina masuk ke dalam surga gara-gara merawat atau memberikan minum seekor anjing. Ini menunjukkan maha luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dapati seorang yang enggak pernah mengamalkan kebaikan, dia membunuh 99 orang terus dilengkapi dengan membunuh yang ke-100-nya karena dia bertanya kepada orang yang salah, ya, orang yang tidak punya ilmu, seorang ahli ibadah dibunuh sama dia. Kemudian dia dalam perjalanan taubatnya belum beramal, baru berjalan berniat untuk taubat, kemudian dia mati. Tapi dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena maha kasih sayangnya Allah, maha rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, itulah penjelasan singkat dari makna kedua atau makna dari ayat kedua surah Al-Fatihah ini. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Hamdi. Ya, bolehkah memberikan nama orang dengan lafaz hamdan? Atau ya biasanya ada ya hamdan syakuro misalnya begitu ya. Ya, atau hamdi gitu. Pujian. Bolehkah memberikan nama pujian ini? Maka yang terlarang adalah memberikan nama-nama yang di situ mengandung keburukan atau nama-nama yang memang khusus hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang berhak untuk mendapatkan nama tersebut. Misalkan lafaz Allah. Tidak boleh ada nama orang namanya nama Allah, atau Ar-Rahman kata para ulama, atau Al-Khaliq. Ya, makanya kalau ada orang namanya Abdul Khaliq, jangan panggil Khaliq. Ya, orang Indonesia itu kan paling senang nyingkat nama orang. Ya, Abdul Khaliq dipanggil Khaliq, Pak Khaliq gitu. Enggak boleh. Khaliq itu pencipta, ikhwan, ya. Pencipta, enggak boleh disebut nama itu, ya. Adapun Rahim misalkan, Rahim, boleh enggak disebut nama diberikan nama Rahim, dipanggil nama Rahim? Boleh. Kenapa? Karena Rahim ini adalah perbuatan kasih sayang yang diberikan kepada orang-orang pilihan, dan manusia juga bisa memberikan kasih sayang itu. Adapun Rahman, kasih sayang yang khusus, yang umum, ya, kasih sayang yang Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan orang yang Allah benci. Siapa di antara kita, angkat tangan, yang bisa mencintai orang yang kita benci? Bisa nggak memberikan kasih sayang orang yang kita benci? Jangankan mau ngasih sayang, ya, mau memberikan kasih sayang kepada orang yang kita benci, ngelirik aja nggak mau, ya. Dari jauh aja, orang yang kita benci, cari jalan lain gitu kan, gitu ya, atau nggak jadi pergi gitu, gara-gara ngelihat orang yang kita benci. Itu manusia. Makanya nggak boleh disifati dengan lafaz Rahman, ya. Itu saja mungkin ya, karena sudah masuk waktu Isya. Naktafi bihadzal qadar bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Insyaallah berarti pertemuan selanjutnya kita masuk ke ayat ketiga dalam surah Al-Fatihah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.